Michelle van der Mark, Indomie makanan favorit saya. Pembalap BMW motor WSBK Michelle van der Mark mengaku jatuh cinta dengan mie instan Indonesia Indomie. Pengakuan itu diungkapkan van der Mark usai menjalani latihan bebas WSBK Mandalika 2021 Jumat 19 November. Sebagai pembalap Belanda berdarah Indonesia, van der Mark mengaku jarang mengunjungi Indonesia. Penampilan di WSBK Mandalika bersama BMW Motorrad merupakan kali kedua van der Mark mengunjungi Indonesia. Sejujurnya ini baru kali kedua saya ke Indonesia. Karena ketika terakhir saya ke sini 2 tahun lalu, saya hanya 24 jam di sini. Jadi ini kunjungan pertama yang sesungguhnya dan pekan ini saya datang lebih awal di Lombok, ucap van der Mark. Seseorang mengajak saya memutari pulau ini, jadi saya benar-benar menikmatinya. Indonesia sangat besar, jadi saya harus lebih sering mengunjungi, sambung mantan pembalap Pata Yamaha tersebut. Van der Mark memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Meski jarang mengunjungi Indonesia, pembalap yang mengoleksi 2 stat di MotoGP itu mengaku sangat menyukai masakan Indonesia. Menariknya, pilihan makanan Indonesia paling favorit van der Mark adalah Indomie. Satu hal yang saya tahu, saya suka semua makanan Indonesia seperti soto. Tapi hal yang paling lucu adalah salah satu favorit saya adalah makanan yang murah yakni Indomie, rasa ayam dan juga mie goreng, ucap van der Mark. Van der Mark sendiri mengakhiri hari pertama WSBK Mandalika dengan berada di posisi 8 latihan bebas. Dengan catatan waktu 1 menit 37,140 detik, van der Mark terpaut 2,155 detik dari Toprak Razgatlioglu. Michelle sedikit sakit saat menjalani latihan bebas hari ini. Dia sedang tidak enak badan, tapi secara keseluruhan dia tetap tampil bagus dan ini hari pertama yang cukup memuaskan, ucap Direktur Motorsport BMW Motorrad Mark Bongers. Sementara itu, pembalap Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu berbagi perasaan usai menjajal trek baru pada sesi latihan bebas pertama dan kedua di sirkuit Mandalika Jumat 19 November 2021 kemarin. Toprak mengaku bisa memulai balapan dengan baik lantasan sirkuit Mandalika memiliki trek yang cukup bagus. Toprak merasa bisa beradaptasi dengan cepat saat menggeber motornya di sirkuit yang memiliki 17 tikungan tersebut. Buktinya Toprak mampu tampil ciamik pada sesi latihan bebas pertama dan kedua menjadi yang terdepan. Saya bisa sangat cepat beradaptasi meskipun ada tantangan tak mudah mengingat trek ini masih baru bagi seluruh pembalap. Sekarang saya sudah merasa nyaman, gripnya jauh lebih baik dan akhirnya saya bisa menikmati sorenya. Lebih lanjut, Toprak membongkar kesuksesannya bisa langsung tampil menawan pada sesi latihan bebas hari pertama. Pembalap asal Turki itu pun beranggapan ia telah mempelajari segala trek yang ada untuk memudahkan beradaptasi. Saya merasa baik karena saya telah melihat trek ini setelah 1 putaran. Tepatnya saya mempelajari trek ini secara langsung, tegas Toprak. Toprak sebenarnya merasa cukup kaget ketika ia mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39 detik dan 1 menit 37 detik. Hal ini dikarenakan catatan waktu tersebut dipandang Toprak cukup cepat ketika melakoni sesi latihan bebas. Saya sempat melihat lap pertama, saya ternyata sangat cepat dalam 1 putaran, akui Toprak. Saya sempat terkejut tapi saya suka dengan capaian tersebut. Terakhir, Toprak mengaku memiliki perasaan aneh terhadap salah satu tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Meski demikian, Toprak merasa sangat menyenangkan bisa menjajal sirkuit barunya dengan capaian impresif di atas lintasan. Saya sebenarnya mampu mempelajarinya dengan cepat, tetapi ada beberapa tikungan aneh di trek ini. Tapi saya mengakuinya karena untuk semua orang ini adalah trek baru, jadi kami merasa sangat menyenangkan, tutupnya. Belum diketahui trek tikungan mana yang disebut aneh oleh Toprak ketika menjalani sesi latihan bebas di sirkuit Mandalika. Terlepas dari hal itu, apa yang dinyatakan Toprak seakan mengisyaratkan bahwa sirkuit Mandalika menawarkan sensasi menyenangkan bagi dirinya ketika menggeber motornya di atas lintasan. Terbukti, Toprak mampu tampil impresif sepanjang balapan pada sesi latihan bebas pertama dan kedua yang digelar pada hari Jumat 19 September 2021. Mandalika panas, Toprak langsung ceburkan diri ke dalam kolam anak-anak. Cuaca panas terik menyambut hari pertama World Superbike Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika. Cuaca terik ini biasanya mengganggu para pembalap yang terbiasa dengan iklim dingin di negara masing-masing.
Termasuk pembalap yang baru saja menjadi tercepat di FP1 Booth Superbike Indonesia 2021, Toprak Razgatlioglu. Usai FP1 berakhir, pembalap Turki ini langsung nyebur ke kolam karet bocah di dekat paddock seperti dalam story Instagram pribadinya, @toprak_TR54. Mendinginkan tubuhnya yang kepanasan setelah melibas trek sirkuit Mandalika. Ia tak sendirian, ditemani rekan satu timnya, Andrea Locatelli yang justru nyebur ke tong berisi air. Hal ini dilakukan untuk mencegah dehidrasi karena cuaca panas, juga mencegah kelelahan berlebihan terhadap otot dan juga agar mampu cepat menurunkan suhu tubuh inti mereka. Bukan sekadar air yang ada di kolam bak tersebut, tetapi air dingin atau air yang diberikan banyak es. Sembari berendam di bak atau kolam kecil, mereka biasanya juga meminum cairan yang bisa membantu cepat mengembalikan cairan tubuh. Bisa menggunakan air mineral dan bahkan air kelapa yang cepat mengembalikan cairan tubuh. Sebab melalui keringat saja, pembalap bisa kehilangan cairan tubuh sekitar 1-1,5 kg usai balap. Sementara itu, Toprak Razgatlioglu kembali menjadi yang tercepat di FP2 Wood Superbike Indonesia 2021, 19 November 2021. Ia tampil tanpa memberi ampun pesaing dekatnya, Jonathan Rea, yang menjadi tercepat kedua pada FP2 kali ini. Sebenarnya pada 5 menit pertama, Alex Lopez dari Kawasaki Racing Team sudah memimpin. Namun posisinya tak berlangsung lama setelah direbut rekan setimnya, Jonathan Rea. Ditambah lagi nasib sial dialami Alex Lopez yang harus terjatuh di tikungan kedua sirkuit Mandalika. Ketika sesi berjalan 15 menit, tiba-tiba Toprak Razgatlioglu melibas posisi terdepan Jonathan Rea. Seperti gugup, posisi Jonathan Rea tambah melorot ke urutan ketiga karena kembali disalip Garrett Gerloff GRT Yamaha. Adu salib belum berakhir, Sketrading Aruba.it Racing Ducati ikut gaspol naik ke posisi kedua menggusur Garrett Gerloff. Memasuki 10 menit terakhir, Toprak Razgatlioglu masih memimpin ditempel Jonathan Rea dan Andrea Locatelli Pata Yamaha. Bendera finish berkibar tanda berakhirnya sesi, Toprak Razgatlioglu keluar sebagai pembalap tercepat. Toprak Razgatlioglu berhasil mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 34,230 detik. Pembalap asal Turki tersebut unggul 0,174 detik dari Jonathan Rea yang menempati posisi kedua. Tepat di belakang Rea ada Garrett Gerloff yang menempati posisi ketiga. Posisi keempat ditempati Alvaro Bautista HRC sekaligus mengungguli Sketrading di posisi kelima. Pada seri pamungkas ini nampaknya tim Yamaha seperti ketiban durian runtuh dengan gelaran Wood Superbike Indonesia 2021. Pasalnya karakter sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat ini disebut nguntungin bagi motor Yamaha.